iyati wal jaliyati wal khafiyah. Artinya alama kedudukan i'rabnya sebagai badal. Badal apa? Badal istimal. Dari mana? Min alama bil qalam. Yaitu dari alama bil qalam. Ai artinya alamahu. Allah mengajarkannya. Mengajarkan siapa saja. Bihi. Hi-nya kembali ke ilmu. Dengan apa? Dengan ilmu. Ilmu yang diajarkan. Wabidunihi. Dan hi-nya ke kolam. Allah mengajarkannya bihi dengan kolam. Wabidunihi. Dan melalui atau dengan selain kolam. Minal umur al-kulliyah berupa persoalan-persoalan kulli wal juz'i dan yang juz'inya wal jaliyah wal khafiyah. Jaliyah artinya yang nampak. Khafiyah artinya yang tidak nampak, tersembunyi. Nah, baru kembali dari awal. Ini rada rumit. Iqra wa rabbukal akram. Sampai sini kita artikan, bacalah. Walhal, baunya jumlah haliyah nasab itu jadi hal. Jadi begitu. Bacalah. Iqra itu muta'addi. Harus ada objek baca. Tetapi objek baca tak disebut. Apa maknanya umum? Apa saja baca? Yang pertama, baik objek baca yang tertulis atau yang tidak tertulis. Membaca objek baca yang tertulis atau tak tertulis, semuanya melahirkan ilmu. Ilmu yang luar biasa tak terduga. Maka sampai pada titik puncak, ilmu yang kita peroleh lewat baca, baik objek tertulis atau tidak tertulis, kita akan bertasbih. Subhanallah. Gitu. Kebayang insya Allah. Buka jeruk. Itu subhanallah, siapa yang kasih manis? Siapa yang buat airnya nggak bocor? Air jeruknya. Ada serat-seratnya. Belum ada manfaat di balik semua itu. Bertasbih apa tidak? Bertasbih. Maka dengan tasbih itu Allah mengajari kita betapa mulianya Dia. Maka muncul warabbukal akram. Akram kita terjemahkan mulia, tapi dermawan. Dia disebut mulia karena dermawan. Karim, orang dermawan. Karena dermawan maka mulia. Kita memaknainya selama ini mulia. Kalau ada orang berceramah terus menyebutkan al-mukarram, itu orang dermawan. Dermawannya bukan cuma karena material, tetapi yang bersifat imaterial jauh lebih tinggi nilainya, gitu kurang lebih.
Oke, buka jeruk. Belum lagi yang lainnya semua. Tak ada yang tidak menunjukkan kedahsyatan, kedikdayaan, keesaan, kekuasaan Allah. Subhanallah. Tuh, gitu. Karena subhanallah, maka hadir Allah di situ, Rabbukal akram. Tuhanmu itu yang sangat dermawan. Oke? Jumlah ismiyah fi maudhi'in nasbin alal hal min dhamiri iqra. Dia hal dari dhamir iqra. Oke? Ya, kebayang di situ. Iqra, bacalah. Baik yang objek tertulis atau tidak. Siapa yang baca engkau? Itu dhamir pada iqra. Engkau itu siapa? Kita. Kan Allah yang nyuruh. Nyuruh kepada engkau. Engkaunya siapa? Kita ini. Kita disuruh baca, membaca, lalu menemukan ilmu. Membaca dengan luar biasa, namanya meneliti. Maka meneliti itu bahasa Arabnya istiqra. Bukan sekedar membaca. Kita di WA kan baca aja. Tapi kalau yang mereka menganalisis umpamanya manuskrip klasik, itu bukan cuma sekedar membaca. Maka ketemu ilmu. Ilmu atas usaha baca yang kita lakukan sampai pada kagum kepada Allah, dan memang Allah yang pantas dikagumi. Itulah dia Rabbukal akram. Terus alama badal istimal min alama bil kolam. Kan ayatnya tuh Rabbukal akram alladzi alama bil kolam. Alama ini badal dari yang tak tersebut, yaitu alama bil kolam. Paham maksudnya? Alladzi alama. Tuhan yang mulia, yaitu yang mengajarkan. Baru muncul lagi alama bil kolam. Mengajarkan dengan kolam. Alama sama dengan ikra. Muta'addi. Dia mengajarkan. Nggak disebut apa yang diajarkan. Apa maknanya umum? Apa saja. Apa saja. Diajarkan. Bil kolam. Kolam ini kan simbol. Simbol ya. Bahasa kerennya gitu. Dengan pulpen. Sehingga ada isyarat bahwa ikra objeknya adalah yang tertulis karena ada kata kolam. Maka kemudian ditemukan dalam tafsir Hasan Bandung atau Hasan Bangil, ketika Jibril datang ke Gua Hira menyuruh Nabi membaca, otomatis dong ada bahan yang dibaca. Sebab kalau tidak, suruh baca apa? Maka dia mengilustrasikan Jibril membawa selembar kain putih bertuliskan al-alaq 1-5. Tuh, ada kata kolam. Ditulis sudah. Karena itu maka menjadi logik Nabi menjawab, ma'ana biqari. Aku nggak bisa baca. Sampai 3 kali. Ma'ana bi.
Ada nafi sama jar, itu satu taukid. Sungguh aku nggak bisa baca. Ya, sampai di sini. Alama bil kolam, mengajarkan. Mengajarkan apa saja. Kalau saja kolam itu dimaknai hubungannya dengan objek tulis, karena kolam, maka menjadi terbatas. Yang ditulis saja. Maka tak terbatasnya bagaimana? Yaitu dimaksud tulis bukan cuma dengan pulpen. Kita sering bilang sejarah menulis, sejarah mencatat. Kilometer 50. Tuh, iya atau tidak? Kan tidak dalam bentuk pulpen yang sebenarnya. Kita teruskan. Badal istimal artinya udah nyambung. Masih ingat? Ja'a Zaidun akhuka. Datang Zaid. Siapa Zaid itu? Saudaramu. Maka akhuka badal. Badalnya namanya badal kul min kul. Siapa Zaid? Saudaramu. Siapa saudaramu? Zaid. Enggak sepotong-sepotong. Al-kalimatu salah satu anwa. Kalimat ada 3 macam. Ismun. Nah, ismun itu badal. Namanya ba'ad min kul. Sebab isim itu bagian dari kalimat. Wa fi'lun badal ba'ad min kul. Lalu istimal mencakup semuanya. Nafa'ani Zaidun. Zaidun bermanfaat bagi kita, bagi saya. Ilmuhu. Ilmunya. Hubungan ilmu dan Zaid, ilmu itu mencakup seluruhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bukan kupingnya saja. Ilmu itu menyeluruh. Karena menyeluruh makanya disebut istimal. Baru ke sini. Ilmu badal istimal. Artinya ilmu apa saja. Yang lahir, yang batin. Yang kuli, yang juz'i. Kuli begini. Allah maha tahu. Tuh apa saja. Itu kuli namanya. Kuli. Allah tahu nggak semut berkomunikasi dengan sesamanya? Tahu. Nah, itu juz'inya. Entitasnya ya. Gitu. Nah, jadi badal istimal mencakup berbagai macam ilmu. Berbagai macam ilmu kalau dari aspek waktu, yang ilmu yang dulu, yang sekarang, dan yang akan terjadi. Allah tahu. Jangankan yang sudah terjadi. Jangankan yang sedang terjadi. Yang akan terjadi pun Allah tahu. Akan terjadi. Paham itu? Nah, jangan pula kemudian mengajukan persoalan. Sebelum Allah bikin iblis, Allah udah tahu belum apa yang akan dilakukan oleh iblis apabila disuruh sujud kepada Adam? Jawaban ini tahu. Kenapa nggak dicegah? Tuh pertanyaan kenapa nggak dicegah itu yang batal. Kenapa? Karena itu perbuatan Allah, bukan perbuatan kita. Nggak bisa diukur oleh akal. Nggak bisa. Si A mau nembak. Si B baru mau nembak.
punya rencana nembak, Allah udah tahu belum? Tahu. Tahu dong. Apalagi saat nembak, apalagi setelah nembak, apa yang akan dilakukan. Tahu nggak? Kenapa nggak dicegah? Cegah atau tidak, itu amalan, itu pekerjaan Allah. Tidak boleh kita intervensi. Persis, iblis bertanya begitu kepada malaikat, kepada Allah melalui malaikat. Allah kan tahu apa yang akan aku lakukan. Kenapa aku nggak dicegah? Gitu pertanyaan iblis. Apa jawabnya dalam Imam Syahrastani? Jangan tanya Allah, itu pekerjaan Allah. Tapi justru kalian, la us'alu, di alam ayatnya begini, la us'alu amma af'al. Aku tak akan ditanya apa yang aku perbuat. Wa antum tus'alun, tapi kalian yang akan aku tanya. Allah, dalam sekali. Ya, kita teruskan. An ra'ahu staghna. An ra'ahu staghna. Kalau artinya ro'a melihat, hu dia. Ini maf'ul ya. Kenapa? Istaghna, sombong. An ro'ahu fi maudhi'in nasbin ala annahu maf'ul li ajlih. Kedudukannya maf'ul li ajlih. Jadi mengurutnya, lihat ayatnya di atas, kala innal insana layat gho. Sesungguhnya manusia melampaui batas. Lalu kemudian ini maf'ul mutlak, maf'ul li ajlih. Kenapa dia melampaui batas? Sebab maf'ul li ajlih itu karena. Maknanya sebab. Sebab dia ro'ahu, melihatnya, melihat manusia, istaghna. Istaghna, sombong. Pada mulanya kaya. Orang kaya tak butuh kepada yang lain. Ada perasaan tak butuh kepada yang lain, termasuk kepada Allah, itu namanya sombong. Maka istaghna, sombong. Sombong menjadi akar. Akar apa? Akar melampaui batas. Akhirnya nanti karena tak butuh kepada siapa saja, karena tidak butuh kepada siapa saja, maka jadi sombong, termasuk kepada Allah. Maka puncak sombongnya, dia mengaku Tuhan. Oke, ini ar-ra'ahu stagna, an-ra'ahu fi maudhi'in nasbin ala annahu maf'ul li ajlih. Kedudukannya jadi maf'ul itu. Ai li an-ra'ahu, yaitu karena dia melihatnya, melihat manusia. Asluhu ra'yuhu. Fa tuhurrikatil ya, maka diberi harkat ya. Wan fataha, nanti ya. Wan fataha maqoblaha, maka difathahkan yang sebelumnya. Fakulibat alifan. Saya ulangi, yang dalam kurung bukan ro'yuhu, ro'ahu. Sebelum ya itu fathah. Maka kemudian karena sebelumnya adalah fathah, ya-nya dibalik jadi alif. Wa ro'a yata'adda ila maf'ulain. Ro'a membutuhkan dua maf'ul. Li'annahu min ru'yatil qalbi. Sebab dimaksud melihat, melihat dengan hati. Fal maf'ulul awal al-ha. Maf'ul pertama adalah ha. Ro'ahu. Maf'ul kedua istaghna. Jumlah fi'il fa'il
menjadi maf'ul. Wa quri'a ro'ahu bihamzah min ghairi alif ba'daha. Ada juga yang baca ro'ahu. Enggak panjang, ro'ahu. Enggak. Ala asas, atas dasar. Berikutnya Pak Jamal. Hasfu alifil fi'li. Alifnya dibuang. Mislu hasya lillah. Au li'anna mudhari'ahu yaro. Seperti halnya hasya lillah. Sya ini tadinya ada alifnya, terus dibuang. Hasya tadinya. Terus jadi hasya lillah. Hasya lillah bermakna kecuali Allah atau sigat ta'ajub. Atau li'anna mudhari'ahu, alasan yang lain, ro'ahu, mudhari'nya ro'a, mudhari'nya yaro. Wa qad huzifat ainuhu, dibuang ainnya. Ba'da nakli harokatiha, setelah dipindahkan harakatnya ila maqoblaha, kepada yang sebelumnya. Nih, ro'a, ini bacanya yar'a. Terus dibuang, jadinya yaro. Hamzanya dibuang. Tadinya yar'a, jadi yaro. Au huzifat, atau dibuang lisukuniha, karena sukun. Ya. Wasukunisin fi istagna, dan sukunnya sin istagna, kayak istagna gitu. Itu alifnya dibuang. Kalau dibaca wasol maka disebut hamzah wasol. Dibikin juga terkait dengan ro'a. Selesai. Yang jelimet jangan dipikirin, ntar cepet tua. Sekarang al-balaghah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Ada sajak, khalaq, alaq. Sajaknya namanya murosok, sajak paling indah. Timbangannya, suku katanya sama. Iqra bismi rabbika. Terus wa iqra waqra wa rabbukal akram itnab bitikraril fi'li. Padahal ikra udah disebut. Ikra bismi rabbikal. Ikra bismi rabbika. Disebut lagi. Ikra wa rabbukal akram. Kan jadi panjang. Namanya itnab. Bentuknya takraril fi'li. Berulangnya fi'il ikra. Limazidil ihtimam. Tapi panjang dimaksud positif. Apa itu mazid? Menambahkan perhatian. Terhadap apa? Bisya'nil qiraah, terhadap membaca, wal ilmi, dan ilmu. Suruh baca. Jadi dulu ada pernah, bukan cuma penelitian ya, bolehlah pengamatan perbedaan bangsa budaya kita, budaya bangsa kita dengan Jepang. Budaya kita tradisinya nanya. Kalau budaya Jepang baca. Bukan saja memang dijumpai oleh si pengamat, mereka itu di mana-mana baca. Di dalam bis umum dia baca, buku dibuka, baca. Lagi istirahat menunggu baca. Tradisinya baca namanya. Kalau kita tradisinya nanya. Ke stasiun nggak tahu terus nanya. Padahal ada bacaan gitu kurang lebih. Nah ini tuh, Iqra 2 kali maksudnya adalah limazidil ihtimam.
untuk memberikan perhatian tambahan terhadap apa? Atau untuk menambah perhatian terhadap apa? Terhadap pembaca. Yang kedua terhadap ilmu. Ketika membaca harus diperhatikan baca apa saja. Baik objek tertulis atau tidak. Kemudian melahirkan ilmu. Jadi antara baca dan ilmu nggak bisa dipisahkan. Ada ilmu tanpa membaca. Hah? Nggak ada. Harus membaca. Nabi membaca kondisi bangsanya pada saat itu. Maka kemudian dia harus bertahanus ke Gua Hira. Oke. Khalaqa wa alaq bainahuma jinas. Ada khalaq, ada alaq, jinas. Jinasnya nakis karena ada satu huruf yang berbeda. Allamal insan malam ya'lam bainahuma tibak salam. Ada tibak, dua yang berlawanan dihimpun. Karena satu positif, satu negatif. Jadi tibaknya namanya salam. Allama sama lam ya'lam. Inna ila rabbika ruj'a. Iltifat. Iltifat artinya membelok, menyimpang. Iltifat istilahnya. Iltifat dari mana? Dari domir gaib. Ilal khitab. Kepada khitab, orang kedua. Gaib orang ketiga. Apa maksudnya? Nah ini perlu. Kholako itu dia. Kholako, dia menciptakan. Alama, dia mengajarkan. Terus, ila rabbikar ruj'aka. Dia ngajak ngomong kepada orang kedua. Tadinya orang ketiga. Ya. Minal gaib ilal khitab namanya. Kenapa begitu? Tahdidan. Memberikan ancaman. Tahziran, peringatan. Min akibatit tughyan. Akibat melampaui batas. Udah kebayang iltifat? Si A cerita kepada si B. Bagaimana si B? Terus si B menjawab kepada si A. Kamu kan tahu. Kamu kan tahu. Itu khitab. Kesonoinya enggak kamu lagi. Dia. Itu namanya itu namanya iltifat. Dijumpai dalam Al-Quran. Bukan persoalan gaib ke gaibah, tetapi dari mufrad ke jamak, jamak mufrad lagi ke musanna. Itu namanya iltifat. Oke. Selesai. Sekarang al-mufradat al-lughawiyah. Kosakata. Iqra bismi rabbik. Ibtadi. Mulailah. Qira'at al-Quran. Membaca Al-Quran. Muftatahan. Dibuka. Diawali. Bismi rabbik. Atas nama Tuhanmu. Maka dari sini ada benang merah. Kenapa setiap awal surat selalu ada bismillah. Dulu pernah disinggung juga. Seolah Allah pada saat itu berkata kepada Nabi Muhammad, Muhammad baca. Itu ayat-ayatku, itu kalam-kalammu. Bukan ayatmu, bukan kalammu. Oleh karena itu, bacalah atas namaku. Nah itu bismillah. Ya. Au musta'inan bihi. Atau minta tolong dengannya. Yang juga dulu udah dibahas bi. Bi itu lil isti'anah, minta tolong. Kayak apa gambarannya? Gak bisa kita baca tanpa pertolongan Allah. Allah menolong sebelum kita baca. Kita dikasih panca indera, maka melihat. Dikasih telinga, maka mendengar. Dikasih lidah, maka bisa membaca semua. Itu kan pertolongan. Maka bi-nya lil isti'anah.
Au musta'inan, minta tolong kepadanya alladzi khalaqa, yang menciptakan, terus alladzi khalaqa kulla syai'. Khalaqa juga muta'addi, tapi tak disebut maf'ulnya, menunjukkan apa saja. Menciptakan apa saja. Khalaqal insan jinsul insan, menjadikan manusia bukan si A, si B, si C, tetapi jenis manusia, ya. Min alaq, alaq jam'u alaqoh. Oh, dia jamak, kita tahu dari mufassir ini. Mufradnya alaqoh. Wa hiya qit'atu dam, gumpalan, sepotong lah, setetes darah, qit'ah. Yasirah, yang kecil sedikit. Jamidah, yang beku. Itu dia alaqoh. Faiza jarad dam fahuwal maspuh. Maka ketika darah yang beku tadi mengalir, jaro mengalir, nah itu namanya masfuh. Masfuh artinya tumpah. Tumpah karena cair, mencair. Oke. Iqra ta'kid lil awal. Iqra yang kedua itu mempertegas yang pertama. Wa rabbukal akram alladzi la yuwazihi karim. Wa rabbukal akram, enggak disebut karim, tapi akram, superlatif, termulia, paling mulia, paling dermawan, ya, banyak memberi. Kenapa pakai akram? Alladzi la yuwazihi karim. Karena tidak ada orang yang paling mulia pun, siapapun paling mulia, menandingi kemuliaannya, kedermawanannya. Karena nggak ada yang menandingi. Az-zaid fil karam ala kulli karim. Yaitu yang memiliki kelebihan kedermawanan ketimbang siapapun yang paling dermawan. Fa innahu yun'imu bila ghardin. Dia memberi nikmat bila ghardin, tanpa tendensi. Alladzi 'allama bil qalam, yaitu dia yang mengajarkan apa saja dengan pulpen. 'Allamal khat pertama, mengajarkan menulis, konteksnya pulpen. Wal kitabah, dan sama menulis khat, garis ya. Bil qalam, dengan pulpen. Wa awwalu man khatta bihi, orang pertama yang membuat garis adalah Idris alaihi salam. Allamal insan malam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang dia tidak tahu. Apa maksudnya? Allama jinsal insan. Mengajarkan manusia, maksudnya jenis manusia, bukan si A, bukan si B. Semua manusia. Bi khalqil quwah. Dengan cara apa? Dengan cara menciptakan potensi. Quwah, kekuatan. Potensi pada manusia. Wa iqamatid dalail. Dengan cara apa? Dengan cara Allah menunjukkan bukti. Tuh, bukti kekuasaan, keesaan, keluar biasaan itu adalah bukti. Bukti apa? Bukti adanya Allah, esanya Allah, kuasanya Allah, maka manusia yang diberi potensi menjadi mendapat pelajaran. Wa inzalil ayat. Berikutnya dimaksud alama, dia menurunkan ayat. Wa bita'limil asya, dan mengajarkannya kepada manusia, asya, benda-benda. Min ghairi mu'allim, tanpa guru. Kal kitabah wasina'ah wa ghairiha, seperti menulis, seperti sina'ah. Sina'ah berbagai macam keterampilan. Wa ghairiha,
dan lain-lain. Kalau kebayang, Adam turun dari surga ke bumi. Udah punya ilmu apa belum? Belum. Tapi diberi potensi untuk memperoleh ilmu. Apa itu potensi melihat, potensi mendengar, potensi berkata, potensi berpikir. Lebih dari itu, potensi rasa. Ada rasa lapar. Potensi itu. Kita kan nggak pada mau dikasih lapar. Maunya kenyang aja. Haus. Potensi itu. Potensi apa? Potensi untuk mendapatkan ilmu. Ilmu apa? Ilmu mendapatkan air. Luar biasa potensi yang Allah berikan tak terdeteksi ya. Bodoh saja itu adalah potensi. Rasa bodoh mendorongnya untuk dia berilmu. Maka ilmu jauh lebih berpotensi untuk mengetahui. Mengetahui bukan cuma yang konkret, tapi yang juga abstrak. Dari sekian paling abstrak, bahasa teknis keagamaannya adalah gaib, yaitu Allah. Oke, kita kembali ke sini. Wasina'ah wa ghairiha. Sina'ah itu keterampilan. Dia maka dengan rasa yang dia miliki untuk mendapatkan air, maka dia menjadi terampil mencari air. Mendapatkan makan, menjadi terampil bercocok tanam. Umpamanya itu namanya sina'ah. Oke. Wal maksud annahu yu'allimukal qira'ah. Maksudnya yaitu bahwa dia mengajarkan engkau membaca wa illam takun qari'an. Nih. Meskipun engkau tak bisa membaca. Jadi membaca ada yang objeknya huruf. Ada yang objeknya bukan huruf. Tetap juga bahasa. Maka bahasa itu kata para ahli bahasa adalah simbol. Simbol. Tidak selalu huruf. Dan huruf itu adalah simbol. Diperjelas dalam konteks memudahkan mempelajari objek baca, maka ba ada kasih titik 1. Tak, itu kan simbol. Titik 2. Ya, fa, kof, bentuk simbol. Sama persis dengan kita lihat bendera kuning. Itu kan bahasa, simbol. Maka melahirkan makna. Makna itu yang memberi petunjuk. Petunjuk bahasa Al-Qur'annya hidayah. Oleh karena itu ilmu yang paling substansial untuk menangkap hidayah di dalam Al-Qur'an sebagai bahasa, hidayah adalah makna, maka ilmunya ilmu ma'ani. Yang udah dikuasai sama Pak Sukoco apalagi, Pak Edi apalagi, udah Isa udah jangan dibilang lah. Dia paling bisa menangkap makna. Kalau ada temannya lapar, dia tangkap makna itu. Cari warung gitu kurang. Ada makna. Ya, alhamdulillah ketemu ilmu ma'ani. Oke, kita teruskan. Wa ilam takun qari'an, meskipun engkau ya Muhammad bukan orang yang mampu membaca. Waqala min alaq bilafzil jam'i li'annahu arada bil insanal jam'. Allah menyebutnya khalaqal insan min alaq. Alaq adalah jamak dari alaqah. Kenapa? Karena sebelumnya manusia dimaksud adalah jamak. Karena jenis, bukan satu orang. Semua manusia dari segumpal darah, ya, yang bergantung, itulah dia alaqah. Baru kemudian yang menggumpal mudghah. Terus izam, fakasawnal izam lahma. Wa kullun nas khuliqu min alaq ba'da nutfah. Dan semua manusia nggak ada kecuali, termasuk Nabi Isa, diciptakan dari alaq tadi, darah yang bergantung, ba dan nutfah, setelah setetes air mani.
Wal alaqah qit'ah min dam rabbin. Sementara alaqah itu sendiri adalah potongan lah boleh kita sebut. Titik potongan darah rabbin yang basah. Sumiyat bidzalika, dinamai alaq li'annaha ta'allaqa lirutubatiha, karena dia bergantung, lirutubatiha, karena basahnya, bima tamurru alaihi, di tempat yang dia lewati, dia nempel gitu jadinya. Fa idza jaffat lam takun alaqah. Dan kalau kering maka nggak disebut alaqah karena dia lepas dari lekatannya. Iya. Berikutnya Pak Jamal. Iya. Waqad abana fi hadhil ayat mabda khalqil insan. Allah menjelaskan dalam ayat-ayat ini mabda awal penciptaan manusia, alladzi yadullu 'alal awsaf al-ilahiyah. Ayat-ayat mana menjelaskan sifat-sifat Allah, sifat-sifat ketuhanan Allah. Wa ahammuha bayan wujudihi wa qudratihi ta'ala. Dari sekian sifat yang terpenting dalam konteks ayat ini adalah menjelaskan eksistensinya, keberadaannya, wa qudratihi, dan kudratnya. Summa asyara ila isbatil ulum as-sam'iyah. Kemudian Allah memberikan isyarat adanya, isbat jadinya adanya ilmu-ilmu sam'iyah al-mauqufah ala naqli, yang bergantung kepada nakal wal kitabah. Nakol. Nakol transformasi ya, memindahkan. Wal kitabah tulisan, paham. Dari mana tahu bahwa di dalam tubuh kita, anggota badan kita tangan. Siapa yang ngasih nama? Ini tangan, ini kaki, jari, jempol, telunjuk, jari manis, dan seluruhnya. Rambut, telinga. Itu ilmu. Ilmu namanya sam'iyah. Dengarnya dari sono begitu. Iya dah? Itu sam'iyah namanya. Sam'iyah ini basicnya adalah nakal. Nakal pindah. Si A bilang begitu, maka si B bilang begitu. Generasi A bilangnya tangan, maka generasi B bilangnya. Generasi A bilangnya itu kalau makan ambil nasi di piring, kalau minum di gelas. Itu namanya sam'iyah. Baru kemudian diperkuat, mulai belajar baca, tulis, tulis baca, tulis gelas, tulis piring, terus gambar. Nah, ayat ini memberi isyarat asyara ila isbatil ulum as-sam'iyah. Adanya ilmu-ilmu yang bersifat sam'iyat, al-mauqufah, yang bergantung, berstandar, berbasik kepada pindahan. Dari sononya, dari sononya, dari sononya. Iya. Summa isbatun nubuwah. Kemudian ayat ini juga menceritakan adanya. Isbat adanya. An-nubuwah, kenabian. Kalla ay haqqan inda ba'dil mufassirin. Kalla maksudnya adalah sungguh, benar, menurut sebagian para mufassir. Li'annahu laisa qablahu wala ba'dahu syai'. Sebab baik sebelum maupun sesudahnya emang nggak ada. Ya. Nggak ada apa saja. Yutawajjahu ilaihi rad'u.
Tidak ada satu rad'u bantahan yang ditujukan kepada isbat tadi. Baik isbatul ulum as-sam'iyah maupun isbatun nubuwah. Nggak ada tuh. Argumentasi nggak ada nabi. Nggak ada. Wa qala Zamakhsyari innahu rad'un liman kafara bi ni'matillahi alaihi wa tahu. Dan sesungguhnya ayat itu yang ada kala itu, kala innal insana layatqa, itu adalah pukulan telak, rad'un. Liman kafaro, kepada orang yang mengingkari nikmat Allah, watoho, dan melampaui batas. Wahada maklum min syakil kalam. Ini bisa dipaham dari susunan kata. Wa illam yuzkar, meskipun tidak disebutkan. Innal insan ay fardun minan nau'il insani. Artinya setiap individu manusia. Layat ro, yatakabbar, melampaui batas, maksudnya sombong. Wa yatajawazul hadd, melampaui batas, fil isyan, dalam kemaksiatan. Kemaksiatan bukan cuma berzina, berbohong, merampok, berjudi, minum-minum, bukan. Bukan cuma itu. Kemaksiatan paling tinggi adalah kemusyrikan. Kemusyrikan lagi kemudian menyeretnya menjadi kekufuran. Itu dia. Yatazawajul had. An ra'ahu li an ra'a nafsahu. Sebab dia melihat dirinya. An ra'ahu. Istagna. Iqtana bil mal wa ghairihi. Istagna tadinya sombong. Tadinya lagi sebelumnya merasa kaya. Merasa kaya artinya merasa cukup. Merasa cukup artinya tidak butuh kepada orang lain. Harta saya punya, saya nggak butuh yang lain. Kekuasaan saya punya, saya nggak butuh sama yang lain. Ya, apa saja saya punya. Jadi sombong. Kayak gitu proses ana rabbukumul a'la. Nah, kalau udah terlaluan, nggak dulu sekarang akan datang, nggak dulu saja dihajar oleh Allah. Ya, ada kejahatan, wah luar biasa karena merasa berkuasa, duit ada, dia coba tutup mata bangsa. Dari pelosok yang paling awam pun itu udah bisa menangkap, tapi dia coba tutup. Ya kalau memang benar ketutup, itu lagi diulur. Ulur, ya biarin. Ntar saatnya. Iya. Nggak seberapa dibanding Firaun. Apalagi ketika Nabi berdakwah menghadapi objek dakwah, luar biasa tantangannya, sampai diduga secara psikologis Nabi bertanya-tanya, aduh, hampir putus asa. Maka Allah datang. Hal ataka hadisu Musa. Kan kamu udah tahu dulu cerita Nabi Musa tuh ya. Iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddas wa idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka. Diceritain Musa, Nabi Muhammad. Kita ini umat Nabi Muhammad, nggak ada salahnya cerita Allah tentang Nabi Musa. Apalagi nabi-nabi sebelumnya, Nabi Soleh. Iya, dan seterusnya. Nah, akhirnya sombong. Kalau udah sombong, ya Allah turunkan tentaranya. Ai soro zamalin, artinya istagna, dia menjadi banyak punya harta, uang tak berseri, bukan cuma beli tanah, beli kebun, beli rumah, pejabat dibeli. Bukan cuma pejabat, partai dibeli. Bukan cuma pejabat partai, tapi lembaga dibeli. Lembaganya ada lembaga legislatif, dibeli apa enggak? Beli. Luar biasa itu. Wa'awan. Nih, zamalin wa'awan. Punya harta, awan, kawan-kawan.
yang menolongnya, punya koloni-koloninya gitu kan. Ya kena. Wow. Iya ya kena bihima. Dia merasa cukup dengan keduanya, harta, akwan. Maka jadi berkuasa. Cukup. Beresin. Berapa perlu? Aku kirim. Oke, terus. Wal ayah nazalat fi Abi Jahal. Ayat tadi turun terkait dengan Abu Jahal. Kama saubayin, kata mufasir. Akan saya jelaskan nanti. Inna ila rabbika ya insan. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah wahai manusia ar-ruj'a. Ruj'a, rujuk. Ruj'a mu'annas dari arja, akbar, kubro, azim, azom. Itu kan? Ini azom jadi uzma. Ya, ruj'a sama tuh. Artinya pulang. Warruj'a wal marja warruju masodir. Kalau di sini menyebutnya ruj'a itu masdar. Sama dengan rujuk. Ail masir artinya tempat kembali. Wal audah sama kembali. Wal muradu takhwiful insan. Maksudnya yaitu takhwif, mengancam, menakut-nakutin manusia. Innallaha yujazit tauhid. Bahwa Allah akan membalas orang-orang yang melampaui batas bima yastahiqu, sesuai dengan haknya. Kembali ke ruj'a. Kalau yang saya sebutkan tadi, dia mu'annas dari isim tafdil arja. Arja diambil dari isim fa'il roji. Roji artinya pulang. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Ada sementara anggapan kalau sudah mati pulangnya bukan ke Allah. Paham? Padahal itu batal sebatal-batalnya. Dalam konteks itulah Islam sedikit seolah mengakui, iyalah sesuai dengan keyakinanmu. Tapi pulang ke Allah itu arja. Lebih meyakinkan. Ketimbang pulang bukan kepada selain Allah. Siapa yang punya surga? Menurut dia Tuhannya. Ya dah? Tapi menurut Allah adalah Allah. Maka Allah lebih mampu memulangkan keyakinan yang sebenarnya kepadanya. Kapan? Nanti di akhirat. Nanti di akhirat. Dalam kehidupan di kekinian, gitu, mereka merasa bahwa kalau seorang hakim memberikan keputusan sesuai dengan pesanan itu lebih aman. Ya atau tidak? Aman. Justru ada yang lebih aman dari rasa aman yang kau terima. Kalau nggak percaya ya nanti. Itu namanya saya mencoba mendekatkan kata-kata ruj'a yang bermula dari arja. Iya Allah. Baru sababun nuzul. Sebab turun ayat. Maksudnya ayat ke-6. Kalla innal insana layatgha. Sementara 1 sampai 5 itu kan di Gua Hira. Nah, ini sebab turunnya kalla innal insan ayat ke-6. Akhraja Ahmad wa Muslim wa Nasa'i wa Ibnul Munzir wa ghairuhum an Abi Hurairah. Banyak nih yang mengeluarkan hadis dari Abi Hurairah. Ada Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam Ibnul Munzir, dan lain-lain. Qala,
Abu Hurairah yang berkata. Qala Abu Jahal. Abu Jahal ngomong. Hal apa ini? Hal yughfaru Muhammadun wajhuhu baina azhurikum. Ain apa kan itu? Cari ya, Afar apa itu? Afara ya. Cari ya, saya lihat. Afaro. Nggak ada. Kurang titik kali ini. Ya hampir ya harus ya. Kalau Abu Jahal berkata, hal yughfaru Muhammadun wajhuhu baina azhurikum. Faqila na'am. Apakah Nabi Muhammad wajhuhu jadi taukid wajahnya diampuni Allah di antara kalian semua? Faqila na'am. Faqala si Abu Jahal bilang lagi, wallata wal uzza, demi Lata demi Uzza. La in ra'aituhu yaf'alu, kalau saja aku melihatnya berbuat, apa ini? Ini banyak. Oh iya. La atau anna ala raqabatihi. Seandainya aku melihatnya dia melakukan satu ibadah, yakni sholat, maka akan aku injak batang lehernya. Oh, benar tadi tuh Pak Jamal. Ain itu, nih ada ain lagi. Ya. Ain, iya bagus. Dari situ jadinya saya ulangi ya. Saya baca, hal yu'faru Muhammadun wajhuhu baina azhurikum. Tuh Abu Jahal sombong. Maukah engkau melihat Nabi Muhammad disungkurkan wajahnya ke tanah, maksudnya di hadapan kalian? Faqila na'am. Mau? Nantang. Terus Abu Jahal bilang, wallata wal uzza, demi Lata demi Uzza. La in ra'aituhu yaf'alu, jika aku melihatnya, melihat si Muhammad ketemu, la atau anna, dari kata wati'ah ya to'u, ana atau ada non taukid, atau anna, la-nya taukid, la atau anna ala raqabati, akan aku injak lehernya.
wala a'firanna wajhahu fit turab, dan aku sungkurkan, ya, apa itu wajah, pendamkanlah gitu, wajahnya ke abu. Fa'anzalallah, kalla, tidak mungkin itu terjadi seperti yang engkau katakan, wahai Abu Jahal. Innal insana layatqa, emang benar manusia keterlaluan. Di asbab nuzulnya kalla innal insana layatqa, gitu Abu Jahal. Summa innahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi shalah. Kemudian Abu Jahal melihat Rasulullah dalam sholat. Fanakaso ala akibaihi. Faqalu lahu malaka ya Abul Hakam. Faqala inna baini wa bainahu la khandaqan min nar wa haulan syadidan. Benar aja, Abu Jahal melihat Nabi sedang sholat, fis sholah. Fanakaso ala akibaihi. Nakaso berbalik. Ada cerita yang tak disebut di sini. Dulu belajar itnab gitu. Ya. Pas melihat, dia ingin menginjak batang leher Nabi dan menyungkurkan, memendamkan wajahnya ke tanah. Fanakaso. Dia berbalik ke belakang, lari. Terus yang lain pada berkata, faqalu lahu malaka ya Abul Hakam. Ada apa? Kok nggak jadi? Katanya mau nginjak leher Nabi. Itu kok nggak diinjak? Faqala inna baini wa bainahu la khandaqan min nar. Sesungguhnya antaraku dan antara dia ada parit terbuat dari api. Tuh, nggak jadi dihalangi oleh Allah. Itulah dimaksud kalla. Nggak mungkin. Wahaulan syadidan. Haulan yaitu jurang yang sangat dalam. Iya. Berikutnya Pak Jawan. Alhamdulillah. Ini udah ada perboden. Baik, terima kasih Ustadz atas pemaparannya. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya terkait tema kita, persilakan. Apa Ustadz? Ya, silakan Bu Ilwani. Ya, silakan. Ya, Ustadz. Kata-kata syadidan itu tadi barusan Ustadz mengartikannya jurang yang dalam, haulan jurang ya Ustadz. Syadidan dalam. Syadidan sendiri maknanya apa ya Ustadz kalau yang itu? Kan ada kata-kata azaban syadidan gitu. Jadi maknanya sendiri apa Ustadz? Syadidan itu. Maknanya sendiri berarti enggak berdua. Ya bisa. Di sini tadi Ustadz mengartikannya jurang yang dalam gitu Ustadz ya. Iya, bagus sekali ini pertanyaan. Jadi mengingatkan saya ketika baca buku Ulumul Quran, Manahilul Irfan fi Ulumil Quran, itu juga oleh bahasa. Dalam bahasa Arab, satu kata itu memiliki makna standar dua. Makna pertama, makna bahasa yang disepakati oleh seluruh ahli bahasa, termasuk yang tidak ahli. Itu standar. Tapi makna kedua terbatas. Bukan terbatas maksudnya. Ya, sesuai dengan sudut pandang. Sudut pandang dimaksud yaitu karena bahasa, kata yang mengiringinya. Contoh, asadun. Oh, semuanya maknanya singa. Semuanya maknanya sih. Itu makna pertama. Makna kedua, tapi kalau diiringi dengan al-asadu fil fasli. Jangan diartikan singa.
Singa kelas. Demikian kata syadid. Makna standarnya keras. Maka ketika azab syadid, azab yang keras, udah susah lagi tuh. Gimana azab yang keras? Kalau akar kelapa keras, nah itu bisa dibayar. Akhirnya masing-masing menerjemahkan. Kalau diterjemahkan keras tadi, standar lagi sebenarnya syadid itu sangat. Pokoknya azabun syadid, azab yang sangat. Bagus apa jelek? Jelek. Maka diartikan keras. Iya, diartikan sangat. Nah, kalau dalam yang keras. Pokoknya dalam banget gitu. Nah, maka bahasa kita juga syadid bisa artinya dalam gitu ya. Bisa artinya banget. Jadi demikian Bu melihat bahasa. Yadun, tangan. Semua sepakat. Yadun itu tangan. Nggak ada yang bilang yadun itu kaki. Apalagi hidung. Tapi kalau kata sebelum atau sesudahnya tidak pantas menunjukkan itu tangan, maka diartikan yang lain. Ada intervensi ilmu, disiplin ilmu. Ilmunya teologi. Maka yadullah itu bukan tangan Allah. Gitu. Iya. Ada rijlun. Contoh begini. Ada diskusi terkait dengan surat ini juga. Saya nggak tahu nanti dikutip apa enggak hadisnya. Kalau baca dalam tafsir lain, ada yang sering saya sebutkan hadis qudsi. Ketika seseorang mencapai tingkat takwa yang tinggi, apa kata hadis tadi? Hadis qudsi ya kata Allah. Ainuhu ainullah. Tuh, matanya mata Allah. Yaduhu yadullah. Sebelum yaduhu. Uzunuhu uzunullah. Telinganya telinga Allah. Yaduhu yadullah. Rijluhu rijlullah. Tuh kan luar biasa. Maka dari hadis itu ada yang mengambil kesimpulan betapa orang yang sudah dekat dengan Allah menjadi menyatu. Bahasa Jawanya manunggaling ya. Kaula Gusti. Kalau istilahnya Abu Yazid Al-Bustami, seorang sufi, namanya Al-Ittihad. Kalau namanya dari seorang sufi yang lain namanya siapa ya? Al-Hulul. Ada lagi Wahdatul Wujud. Ada lagi Ma'rifah. Ya, kembali ke pokok persoalan, bahasa punya makna ganda. Ya, demikian. Ustadz, apa Ustadz? Kalau secara kita nih Ustadz nih, saya gitu, memaknai yaduhu yadullah itu atau ainuhu ainullah itu seperti apa Ustadz? Kalau secara kita yang orang awam, bukan yang orang dia kalau dari mau angkat gunung, dia angkat gunung atas dasar kehendak Allah. Kan tangan Allah. Kalau kakinya kaki Allah, sholat Jumatnya dia di Masjidil Haram setiap Jumat, umpamanya. Logik sekali, bisa. Dalam tingkat kita, ada manusia-manusia yang dalam satu saat, dia bisa berada di tempat yang berbeda. Banyak kita dengar palawari Allah. Mau seminar ke Palembang, dadak naik kendaraan nggak mau. Udah kamu jalan duluan. Nggak taunya udah ada di sana. Bahkan Umar bin Khattab ketika khutbah Jumat di Madinah, saat yang sama tentara Islam sedang terdesak di Spanyol, dia bisa komandokan dari Madinah di atas mimbar. Maju! Jamaah bingung. Umar ngapain lagi khutbah Jumat tuh bilang maju. Mundur! Yang di sana di Spanyol ngelihat Umar ada di sana. Yang di Madinah emang lagi khutbah Jumat. Maka selesai pulang mereka pada ketemu, ada di sana, ada di sini. Kan bagi kita yang iman kepada Allah yang luar biasa kuasanya kan biasa itu. Cuma dengan syarat nggak sembarang orang.
Ada orang mau pergi haji, ngumpulin hartanya lama tahunan mau berangkat dia. Di jalanan ketemu orang nggak makan, udah seminggu, nggak jadi berangkat. Ini jauh lebih afdol. Kasih semuanya itu. Akhirnya kata rombongannya ada di sana haji. Kan cerita itu kan. Belum lagi juga di Indonesia luar biasa banyak sekali. Nah, yang kita bahasakan entahlah mau namanya wali. Karena memang betul janji Allah gitu. Dunia kata pepatah nggak sedaun kelor, oh iya benar dia. Gitu. Ibu mau saya ajak ke sana. Jadi wali maksudnya. Nah, tuh kan nggak dijawab. Ibu pergi nih. Ya, Pak Jamal. Ayo Pak Jamal. Pak Edi itu sholatnya di Masjidil Haram, Ustaz. Kemarin, Jumat kemarin saya lihat itu, Ustaz. Kakak Pak Edi. Makanya, Pak, suaranya kecil, Pak. Coba kecil ya. Coba diulang lagi. Abu Jahal itu ketika tangan yang tadi Pak Ustadz sebutkan mendapati jurang yang sangat dalam dengan api, apakah itu sebuah kejadian real atau itu suatu ilustrasi aja, Pak Ustadz? Oh iya, kan beritanya dari Nabi Hurairah yang cerita. Dia sahabat Nabi dan itu bagian dari kemukjizatan. Ada lagi seseorang yang mau membunuh Nabi karena ingin mendapat hadiah. Kejar Nabi pakai kudanya. Akhirnya kudanya terperosok, terbenam ke dalam pasir. Ya, saya udah dekat ketika mau menebas, kudanya terperosok. Nabi jalan lagi dengan ontanya. Kejar lagi, masih nafsu sama hadiah. Terjadi lagi apa yang terjadi sampai 3 kali. Akhirnya baru dia mengakui dan bertanya, kemudian masuk Islam. Terjadi ya. Pak Jamal aja bisa, tuh pedang bisa melayang, yang mau melayang. Apalagi Nabi. Bisa aja, dan sembarangan. Benar Pak Edi. Iya. Kejadian sungguhan terjadi di mana dia yang tadinya Abu Jahal itu ingin menginjak leher Rasul. Iya. Dan ternyata tidak jadi karena dia melihat api tadi. Iya betul. Jadi betul. Tapi orang itu melihat juga nggak Pak Ustaz? Orang lain nggak ngelihat. Buktinya dia bertanya, loh kok balik lagi, kenapa? Oh. Ada lubang api, parit api, nggak bisa menjangkaunya. Gitu. Nah itu namanya keluar biasaan. Bahasa teologinya namanya khariqul adah. Khariqul adah bahasa teknis lainnya yaitu mukjizat. Kalau terjadi kepada Nabi itu namanya mukjizat. Tapi kepada bukan Nabi bisa juga terjadi. Para aulia tadi namanya ma'unah. Gitu. Nah, ma'unah ternyata dalam artian luas, bukan cuma para wali saja. Orang beriman semua ditolong oleh Allah. Awas, nanti harus banyak merenung terkait dengan ma'unah Allah kepada kita. Panca indera yang diberikan itu ada instrumen untuk Allah menurunkan pertolongan. Ya apa tidak? Oh, kalau pada tingkat panca indera, non-muslim juga punya panca indera. Tapi kalau tingkat hidayah, itu ma'unah apa bukan?
Tuh, khusus orang beriman. Datang Ramadan. Datang waktu sholat. Jangan dikira itu bukan ma'unah. Kalau nggak ma'unah, nggak bisa kita sholat. Ya Allah, Allah bisa. Ada, ya apa? Bu. Yang lainnya mungkin seperti yang lain. Ya Pak Ustadz. Enggak. Silahkan. Ustadz tadi menyinggung soal ada tafsir Hasan Bangil. Iya. Iya, saya 40 tahun yang lalu sebelum jadi orang baik, sebelum jadi orang baik. Saya panduannya itu buku tanya jawab Hasan. Oh ya, bagus. Ya, itu bagus juga ya, ada sampai 3 jilid itu. Bagus. Katanya itu bukunya Bung Karno juga. Benar. Oh, iya. Dia cuma hitam putih cara berpikir keagamaannya. Iya. Iya. Jadi kalau sekarang ini kalau lihat buku-bukunya Hasan Bangil itu ya hanya sebagai referensi aja, karena setelah dapat ilmu balaghah segala macam ini ya jadi nggak hitam putih gitu ya. Iya, kalau nggak ada hadisnya nggak mau dia. Maka dia yang mendirikan organisasi Islam, apa itu namanya? Persis, Persatuan Islam. Iya. Nah, seperti tadi yang saya kutip dari dia terkait dengan Iqra, kalau Bapak punya terjemahan Al-Quran oleh dia, Hasan Bangil, itu buka di bab Iqra, di bawahnya ada catatan kaki. Nabi Jibril saat itu membentangkan selembar kain putih bertuliskan Iqra 5 ayat. Oh, itu yang dimaksud tafsir dari Hasan itu ya? Iya, catatan ayat-ayat kaki dia dalam tertentu yang terjemahan. dia kasih catatan dengan pendapatnya sendiri gitu. Iya, oh, iya. Artinya logika dari Iqra. Sebab tak mungkin orang suruh baca, kayak kita di kelas silakan baca, tapi bahan baca nggak ada. Nggak apa-apa, dia berpendapat kayak begitu. Iya, padahal Iqra dimaksud kan bukan baca. Coba lihat ulumul Quran. Iqra bermakna ijma'. Dengerin, kumpulin. Kumpulin di hati. Nanti hafal. Maka Nabi pas dengerin 5 ayat dikumpulin di hati, terus dihafal. Iya, demikian. Ada kerabat saya yang Iya. nggak ngaji, tapi tua-tua ingin mendalami Al-Quran, jadi dia hanya belajar dari terjemah aja dari Departemen Agama. Itu ya, kasihan juga. Ya, kita menjadi bersyukur. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Jamal. Sama-sama, iya. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada, Ustaz. Bu Rois juga nampaknya pas. Bisa, Bu. Baik, Bapak dan Ibu jamaah kajian tafsir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu dan wawasan kita bertambah dan diikuti dengan amal soleh. Baik, kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.